Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Sobat UT, sebelum memulai belajar di video ini, kalian bisa berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan dalam memahami materi kali ini. Berdoa dipersilahkan. Setelah selesai, kalian bisa memulai menonton video, teks dan audio ini ya. Selamat belajar. Jangan lupa subscribe-nya karena gratis. 3, 2, 1. Modul 3. Manusia dan Peradaban. Ra. Mira Indiwara PRMA. Pendahuluan. Dalam modul sebelumnya, telah dipelajari mengenai kebudayaan dan bagaimana keterkaitannya dengan manusia. Dengan demikian, di modul berikut ini, akan dibahas pengertian mengenai peradaban civilization, yang memiliki keterkaitan dengan kebudayaan culture, dengan manusia serta masyarakatnya, serta juga dengan perubahan yang terjadi dalam arti yang lebih luas. Uraian penjelasan tersebut akan melihat keterkaitan antara peradaban dengan evolusi kebudayaan sebagai salah satu bentuk perubahan, dan juga mengenai dinamika peradaban serta permasalahan yang berkenaan dengan peradaban dalam kehidupan manusia di masa kini. Materi yang dipelajari dan dibahas pada modul ini ditelaah melalui dua disiplin dasar dalam ilmu-ilmu sosial, yaitu disiplin ilmu antropologi dan disiplin ilmu sosiologi, karena keduanya digunakan untuk saling melengkapi pengertian dan pemahaman tentang topik pembahasan di dalam modul ini. Materi pembahasan pada kegiatan belajar 1 berisi penjelasan tentang pengertian-pengertian di atas, seperti hakikat peradaban, manusia dan masyarakat yang beradab, serta evolusi kebudayaan dan wujudnya. Sementara itu, pada kegiatan belajar 2 akan dibahas keterkaitan antara manusia dan peradaban. Dalam hal ini, akan dibahas mengenai konsep manusia dan masyarakat yang beradab, kemudian bagaimana keterkaitan konsep peradaban dengan perubahan-perubahan serta dinamika yang terjadi. Seperti munculnya gejala globalisasi. Selanjutnya, juga akan dilihat permasalahan-permasalahan yang muncul. Dengan demikian, setelah kedua kegiatan belajar tersebut dipelajari, maka Anda diharapkan mampu menjelaskan kaidah-kaidah peradaban dalam kerangka perubahan sosial budaya dalam kehidupan bermasyarakat. Di samping itu, secara khusus Anda juga diharapkan mampu menjelaskan 1. Pengertian hakikat peradaban dan masyarakat yang adab. 2. Pengertian evolusi kebudayaan. 3. Pengertian dinamika dan perubahan dalam peradaban. 4. Berbagai permasalahan yang muncul terkait dengan isu peradaban dalam kehidupan manusia. Selamat belajar, semoga Anda berhasil. Kegiatan belajar 1. Peradaban. A. Hakikat peradaban dan masyarakat yang adab. 1. Pengertian adab dan peradaban. Untuk penjelasan awal, ada baiknya kita mulai dengan penjelasan tentang pengertian adab. Adab dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti akhlak atau kesopanan dan kehalusan budi pekerti. Dengan demikian, manusia yang beradab berarti manusia yang mempunyai akhlak, kesopanan, dan budi pekerti. Hal-hal ini merupakan suatu ukuran untuk melihat apakah manusia itu beradab atau sebaliknya tidak beradab. Tetapi, yang menjadi pertanyaan adalah, siapakah yang mengukur beradab atau tidaknya manusia tersebut? Sebelum menjawab pertanyaan di atas, maka kita perlu melihat mengenai asal dari kata civilization, atau yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai kata peradaban. Kata civilization berasal dari kata civis, yang artinya orang yang tinggal di sebuah kota, dan kata civitas berarti komunitas, di mana orang-orang tinggal. Dengan demikian, kata civilization, yang berarti peradaban, mengandung gagasan tentang citification, atau the coming to be of cities. Jadi, kembali pada pertanyaan di paragraf sebelumnya, maka akhlak, kesopanan dan budi pekerti adalah suatu konsep yang bersifat normatif, artinya ada tolok ukur yang mengikuti norma-norma tertentu yang ada di dalam suatu masyarakat dan kebudayaan tertentu. Dalam hal ini, norma adalah sekumpulan gagasan dan juga sekaligus merupakan sekumpulan tingkah laku yang dianggap wajar, serta diterima oleh banyak orang di dalam suatu masyarakat tertentu. Dengan demikian, suatu norma tidak datang dengan sendirinya di dalam suatu masyarakat dan kebudayaan tertentu.
Akan tetapi, norma adalah produk yang berasal dari suatu masyarakat dan tetapi kebudayaan tertentu yang digunakan oleh masyarakat dan kebudayaan tertentu tersebut untuk mempedomani hidup mereka dalam bermasyarakat dan dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya selain norma juga ada nilai-nilai aturan dan peraturan yang sifatnya lebih jelas terlihat konkret. Semua ini mempunyai fungsi yang sama, seperti halnya norma, dan juga merupakan hasil produk dari kebudayaan dari suatu masyarakat. Dengan demikian, setiap masyarakat dan kebudayaan dimanapun di dunia ini dapat menghasilkan produk yang disebut sebagai nilai, norma, aturan, dan peraturan menurut kebudayaan mereka masing-masing. Jadi, setiap produk dari tiap-tiap masyarakat dan kebudayaan ini dapat berbeda-beda. Hal ini disebabkan masing-masing masyarakat memiliki tingkat kebutuhan yang berbeda-beda, sesuai dengan kebudayaan dan peradaban masing-masing masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa setiap kebudayaan dan peradaban bersifat sangat khas dan unik, serta tidak dapat dibandingkan satu sama lain. Peradaban, civilization, didefinisikan Huntington sebagai berikut. The highest social grouping of people and the broadest level of cultural identity people have sought of that which distinguish humans from other species. Dalam penjelasan Huntington, 1996 tentang hal ini, dapat dilihat adanya 4 penjabaran. Pertama, bahwa suatu peradaban berlawanan dengan istilah yang disebut sebagai barbarisme. Biasanya suatu peradaban berkaitan dengan ciri urban kota, hidup menetap dan terpelajar. Kedua, peradaban merupakan sebuah entitas kultural yang di dalamnya tercakup nilai-nilai, norma-norma, pola-pola pikir, institusi-institusi yang menjadi bagian terpenting dan diwariskan dari generasi ke generasi. Ketiga, sebuah peradaban adalah suatu totalitas. Keempat, peradaban memiliki fakta kesejarahan yang membentang dalam kurun waktu yang sangat panjang dan memiliki sifat yang dinamis. Kelima, peradaban bukan entitas politik dan suatu peradaban tidak berpegang pada suatu tatanan, penegakan keadilan, kesejahteraan bersama, upaya perdamaian, mengadakan berbagai negosiasi, atau menetapkan berbagai kebijakan yang biasa dilakukan oleh suatu pemerintahan. Komposisi politis peradaban sangat bervariasi yang menyajikan pembedaan-pembedaan di dalam peradaban itu sendiri. Suatu peradaban bisa mencakup satu atau beberapa kesatuan politis. Kesatuan tersebut dapat berupa negara kota, kekaisaran-kekaisaran, federasi-federasi, konfederasi-konfederasi, negara-negara, atau negara-negara multinasional. Contoh beberapa peradaban di dunia, seperti peradaban Islam, peradaban ini mulai berkembang dari abad 7 yang kemudian menyebar secara cepat hingga Afrika Utara, semenanjung Iberia, Asia Tengah, anak benua hingga Asia Tenggara. Sementara itu, peradaban Cina telah berkembang jauh sebelumnya, yaitu sejak 1500 SM dan juga diperkirakan beribu-ribu tahun sebelumnya. Sebenarnya istilah peradaban Cina diterapkan untuk menggambarkan kebudayaan Cina dan komunitas-komunitas Cina yang tinggal di Asia dan dimanapun mereka berada, di luar daratan Cina. Kemudian, untuk peradaban barat yang muncul sekitar 700-800 memiliki 3 komponen utama, yaitu Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Latin. Dengan demikian, dari beberapa contoh sebelumnya, menurut Christopher Dawson, agama-agama besar adalah bangunan-bangunan bagi peradaban-peradaban besar. Atau dengan kata lain, agama adalah karakteristik utama yang mencirikan suatu peradaban. Penjelasan ini juga dikuatkan oleh Weber yang menyatakan bahwa 4 dari 5 agama besar di dunia diasosiasikan dengan peradaban utama, seperti Kristen, Islam, Hindu, dan Konfusianisme. Sementara itu, Buddhisme tidak termasuk di dalamnya karena terpecah menjadi 2, yang salah satunya adalah Buddhisme Mahayana yang antara lain menyebar pada abad 1 ke Cina, Korea, Vietnam, dan Jepang. Di negara-negara tersebut, ajaran ini terasimilasi dengan kebudayaan setempat. Contoh lainnya, dari peradaban dalam konteks Indonesia adalah ketika masuknya gelombang pengaruh kebudayaan agama-agama besar ke Indonesia, contohnya adalah kebudayaan agama Hindu dan Buddha yang dapat terlihat dengan munculnya kerajaan-kerajaan besar Hindu-Buddha dari masa abad 4 sampai dengan abad 14 Masehi di Indonesia, khususnya di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan.
Di masa rentang tahun-tahun ini, dapat dilihat banyaknya temuan artefak dari manusia dan kebudayaan di masa itu, yang memperlihatkan unsur-unsur kebudayaan yang bersifat halus indah dan bersifat kompleks antara lain Candi Borobudur, di Muntilan, Magelang, Jawa Tengah, yang didirikan oleh Raja Samaratungga dari Wangca Shailendra, sekitar abad 824 AD, dan selesai sekitar abad 9 AD, yang pada saat itu memeluk agama Buddha Mahayana. Nama Candi Borobudur pertama kali ditulis Sir Thomas Stamford Raffles, seorang gubernur jenderal dari Inggris, dan sumbernya berasal dari suatu dokumen tua negara Kertagama, ditulis oleh Empu Prapanca, seorang sastrawan besar di masa itu, di tahun 1365. Dalam hal ini, dijelaskan bahwa tempat ini merupakan tempat peribadatan bagi umat Buddha, khususnya untuk melakukan meditasi. Bangunan tersebut pada saat ini oleh UNESCO, suatu lembaga dunia, dinyatakan sebagai warisan kebudayaan dunia karena bangunan yang berada di Bukit Kedu ini mewariskan antara lain pengetahuan teknologi bangunan yang sangat luar biasa di zaman itu. Hal ini dapat terlihat di tubuh bangunan candi yang memiliki tinggi sekitar 42 meter, lalu memiliki 10 jenjang tahapan, di setiap jenjang ada sekumpulan stupa Buddha, dan diakhiri dengan stupa Sang Buddha yang utama di posisi tertinggi sehingga bila dilihat jumlah keseluruhan terdapat 72 stupa. Makna ke-10 jenjang tahapan tersebut, sebenarnya berkaitan dengan filsafat ajaran Buddha, yang salah satunya adalah untuk menuju bodhisattva, kesempurnaan hidup dalam ajaran Buddha. Dalam hal ini, ajaran tentang hidup antara lain ada di setiap tahapan berupa relief gambar-gambar yang dipahat dan berjumlah sekitar 2.670 gambar, yang berbeda satu sama lain dan merupakan dinding candi. Gambar-gambar ini juga merupakan gambaran tentang proses perjalanan hidup manusia menuju kesempurnaan hidup dan nirwana, yang dapat dilihat serta dibaca mengikuti arah jarum jam. Ibnu Khaldun, sejarawan Arab tahun 1332 sampai tahun 1406 juga menjelaskan peradaban merupakan organisasi sosial manusia, kelanjutan dari suatu proses lewat asyabiah, group feeling, esprit de corps. Dengan demikian, peradaban didefinisikan sebagai keseluruhan kompleksitas produk pikiran kelompok manusia yang mengatasi negara, ras, suku, atau agama yang membedakannya dari yang lain, tetapi tidak monolitik dengan sendirinya. Dengan demikian, bila kita mengaitkan kebutuhan manusia dan peradaban, maka kita harus melihat bahwa setiap masyarakat dan kebudayaan di dunia ini memiliki kebutuhan hidup yang berbeda-beda sesuai dengan cara hidup dan organisasi sosial mereka masing-masing. Hal inilah yang disebut dengan kebudayaan, dan kemudian masyarakat itulah yang membangun peradaban yang mereka miliki. Di dalam kebudayaan dan peradaban Barat, manusia yang dianggap beradab adalah manusia yang berpendidikan, memiliki sopan santun, dan berbudaya. Contoh kebiasaan makan dan makan malam bersama merupakan salah satu tradisi yang dianggap penting pada masyarakat Barat. Di dalam kesempatan ini, seluruh anggota keluarga diharapkan untuk makan bersama dengan seluruh anggota keluarga, serta menggunakan busana yang pantas dan baik. Kebiasaan makan malam bersama ini diatur oleh sejumlah norma-norma kebiasaan setempat, seperti dalam hal penggunaan berbagai alat-alat makan, urutan dalam hal mengambil makanan berdasarkan senioritas dan gender, cara makan dan berbicara yang baik, kesemuanya diatur berdasarkan struktur kebudayaan Barat yang menjadi acuan dalam bersikap. Kesemua hal ini, di dalam masyarakat tersebut dianggap sebagai salah satu aspek dari peradaban kebudayaan Barat yang dianggap penting dan masih terus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari mereka hingga saat ini. Peradaban Barat dalam pengertian sebelumnya, tentunya berbeda dengan peradaban di wilayah-wilayah lain di dunia, seperti peradaban Maya di Tikal Amerika Latin, peradaban Mesopotamia, di wilayah Irak dan sekitarnya, pada masa kini, peradaban Cina atau peradaban Mesir kuno di masa lampau. Peradaban Cina di masa lampau menganggap bahwa manusia yang beradab adalah mereka yang mempunyai kemampuan antara lain menguasai kesenian, menulis, dan membaca, serta melakukan tradisi harakiri, aksi membunuh diri apabila seseorang atau dirinya telah melakukan suatu tindakan yang memalukan masyarakatnya, seperti kalah dalam perang, dan kemudian menghunus pedang ke arah tubuhnya sendiri atau melakukan tradisi hukum pancung, bila ditemukan seseorang telah berbuat aib bagi masyarakatnya ataupun merasa diri aib bagi masyarakat dan keluarganya.
Sebaliknya, beberapa ratus tahun yang lalu ketika Columbus dan bangsa-bangsa Eropa menemukan wilayah-wilayah baru di luar daratan Eropa, seperti benua Amerika dan lainnya, maka pada waktu itu, bangsa Barat menganggap bahwa bangsa-bangsa di wilayah baru tersebut tidak beradab, seperti suku-suku bangsa Indian yang memiliki cara hidup dan kebudayaan yang sangat berbeda dengan cara hidup dan kebudayaan di Eropa. Bangsa Eropa pada waktu itu menyebut orang-orang di luar Eropa sebagai bangsa yang buas barbar dan tidak memiliki peradaban sivilis. Hal ini dikarenakan bangsa Barat mempunyai tolok ukuran penilaian yang sangat berbeda dengan tolok ukur penilaian bangsa Indian dalam konteks kehidupan sehari-hari pada masa itu. Tingkah laku dan cara hidup orang Indian ini dianggap bertentangan dengan norma-norma kesopanan dan kehalusan budi di dalam peradaban Barat, sehingga pada saat koloni-koloni Barat dibangun di wilayah Amerika, bangsa-bangsa Indian dipaksa untuk mengikuti norma-norma yang ada dalam peradaban bangsa Eropa tersebut dengan maksud agar mereka lebih beradab. Misalnya, orang-orang Indian tidak dapat lagi berpindah-pindah tempat tinggal, tidak boleh mengikuti tradisi mengupas kulit kepala musuh mereka yang kalah perang, scalpe, dan lain sebagainya. Hal ini sebenarnya membuat dilematis bagi bangsa Indian, padahal saat mereka tidak boleh hidup nomaden, artinya mereka tidak memiliki sumber penghidupan karena selama mereka hidup dari berburu hewan, antara lain bison dan menangkap ikan. Hewan bison hidup juga di padang-padang savanah dan mereka juga berpindah mencari makanan mereka. Jadi menjelang musim dingin, hewan-hewan ini bermigrasi mencari tempat-tempat di mana mereka dapat memperoleh makanan. Coba Anda nilai diri Anda sendiri, apakah Anda sudah dapat dikatakan sebagai manusia yang beradab menurut nilai dan norma bangsa Indonesia? Mintakan pula pendapat teman Anda. Hal penting dalam suatu peradaban yang perlu dikaji adalah adanya tradisi tulis dan baca, leteret, melek huruf pada masyarakat tersebut, selain manusia mempunyai akhlak, sopan santun, dan memiliki budi pekerti. Sementara hal lainnya adalah aspek mitos, religi, bahasa, seni, dan ilmu pengetahuan merupakan faktor-faktor penting pembentuk sebuah peradaban. Sebenarnya hal-hal seperti ini, sejalan dengan apa yang pernah diuraikan oleh Kuncharaningrat, 1981 banding 10 pendiri antropologi di Indonesia tentang peradaban, civilization, sebagai berikut. Istilah peradaban dapat kita sejajarkan dengan kata asing civilization. Istilah itu biasanya dipakai untuk bagian-bagian dan unsur-unsur dari kebudayaan yang halus dan indah, seperti kesenian, ilmu pengetahuan, sopan santun, dan sistem pergaulan yang kompleks. Sering juga istilah peradaban dipakai untuk menyebut suatu kebudayaan yang mempunyai sistem teknologi, seni bangunan, seni rupa, sistem kenegaraan, dan ilmu pengetahuan yang maju dan kompleks. Dengan demikian, dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa peradaban adalah suatu kebudayaan yang memiliki unsur-unsur kebudayaan yang memiliki tambahan kualitas tertentu, yaitu yang bersifat halus, indah, dan kompleks, seperti dalam seni, sistem teknologi, ilmu pengetahuan yang maju dan kompleks, dan lainnya. B. Evolusi kebudayaan dan wujud peradaban dalam kehidupan sosial budaya. Berbeda dengan uraian sebelumnya, maka menurut Fairchild DKK 1980 banding 41, peradaban sebagai suatu perkembangan dan perubahan dari kebudayaan yang telah mencapai tingkat tertentu yang diperoleh manusia pendukungnya. Dalam uraian Fairchild ini, tersirat bahwa tingkat tertentu dari suatu peradaban tercermin dari para pendukung suatu kebudayaan, apakah masyarakatnya dapat dikatakan masyarakat yang beradab, tidak beradab, unsivilis, atau kurang beradab. Hal ini sejalan dengan pendapat Louis Henry Morgan tahun 1818 sampai tahun 1881 tentang adanya suatu proses evolusi yang akan dan sudah terjadi di seluruh masyarakat dan kebudayaan di dunia yang terdiri dari beberapa tingkatan. 1. Perubahan. Berdasarkan penjelasan sebelumnya terlihat bahwa setiap kebudayaan pada masyarakat manapun di dunia ini selalu mengalami proses perubahan dan perkembangan secara sekaligus. Perubahan di sini dapat menyangkut tentang berbagai hal, baik perubahan fisik oleh proses alami, dan proses perubahan yang ada dalam kehidupan manusia oleh dinamika kehidupan itu sendiri. Perubahan yang menyangkut kehidupan manusia ini atau terkait perubahan sosial.
Perubahan sosial tidak dapat dipelajari terlepas dari dengan lingkungan kehidupannya yang berupa fisik, alam, dan sosial disebut lingkupnya, yaitu masyarakat. Tetapi suatu perubahan sosial tidak selalu merupakan suatu perubahan kebudayaan, walaupun kedua jenis perubahan itu mungkin berjalan bersamaan. Robert Hallauer, mengutip dari Moore, terkait dengan perubahan sosial, menyatakan bahwa change as the significant alteration of social structures. Di sini yang dimaksud dengan social structure atau struktur sosial adalah the patterns of social action and interaction. Dengan demikian, perubahan sosial menurutnya adalah perubahan penting dari struktur sosial yang berupa pola-pola perilaku dan interaksi sosial. Tercakup di dalamnya berbagai pernyataan tentang struktur, seperti norma, nilai, dan gejala budaya lainnya. Selain itu, Lower mengutip Fairchild mengenai gejala yang sama, menyatakan bahwa variations of modifications in any aspect of social process, patterns or form. Jadi, perubahan sosial yang dimaksudkan adalah as an inclusive concept that refers to alterations in social phenomena at various levels of human life from the individual to the global. Terjemahannya adalah suatu konsep inklusif yang menunjuk kepada perubahan gejala sosial di berbagai tingkat kehidupan manusia dari mulai tingkat individual sampai global. Dengan demikian, menurut Lauer perubahan sosial dapat dipelajari pada satu atau lebih tahapan dengan menggunakan berbagai bidang studi dan satuan analis. Sementara itu, yang dimaksud sebagai perubahan kebudayaan adalah suatu perubahan yang terjadi pada sistem budaya, perubahan pada sejumlah nilai-nilai, norma-norma yang penting di suatu masyarakat, bahasa, kesenian, dan cita rasa pada suatu masyarakat. Proses perubahan kebudayaan ini biasanya memakan waktu cukup lama dan biasanya merupakan kelanjutan dari perubahan sosial. Perubahan sosial yang dimaksud adalah perubahan yang terjadi pada struktur. Kehidupan manusia adalah proses perubahan dari satu tahap hidup ke tahap hidup lainnya. Karena itu, perubahan sebagai proses dapat menunjukkan perubahan sosial dan perubahan kebudayaan atau keduanya pada satu runtunan proses. Dengan demikian, secara singkat perubahan dapat dinyatakan sebagai means simply the process of becoming different in any sense. Proses perubahan pada tiap kebudayaan di dunia dapat berjalan secara cepat ataupun lambat. Perubahan yang berjalan secara perlahan dan gradual ini sering tidak dirasakan oleh masyarakat dan perubahan seperti ini disebut sebagai evolusi. Sementara itu, perubahan bentuk lainnya adalah proses perubahan yang berjalan secara cepat yang sering disebut sebagai revolusi. Misal adanya pergantian sistem pemerintahan di suatu negara secara tiba-tiba sehingga mengubah tatanan yang ada sebelumnya. Selain itu, perubahan dapat berupa suatu proses berkontradiksi dengan proses evolusi, yaitu proses involusi, seperti temuan Clifford Geertz seorang antropolog asal Amerika, yang melakukan penelitian di Jawa di tahun 1970, yang melihat kasus pertanian di desa di Jawa. Menurutnya, involusi kebudayaan adalah a jump of innovation that attempts to preserve an extant structure, solving its new problem by fixing it up. The initial survival value of a favorable innovation is conservative in that it tenders possible the maintenance of a traditional way of life in the face of changed circumstances. Thus the likelihood is that involution will be a prevalent form of cultural change. Jadi menurut Gates, penetrasi kapitalisme Barat terhadap sistem sawah di Jawa membawa kemakmuran di Barat tetapi mengakibatkan suatu proses tinggal landas yang berupa peningkatan jumlah penduduk pedesaan. Kelebihan penduduk ini dapat diserap sawah melalui proses involusi, yaitu suatu kerumitan berlebihan yang semakin rincin, yang memungkinkan tiap orang tetap menerima bagian dari panen, meskipun bagiannya menjadi semakin kecil. Evolusi adalah suatu proses perubahan dan perkembangannya berjalan secara lambat dari sesuatu yang sederhana menuju ke arah yang lebih kompleks, memakan waktu yang panjang dan biasanya melalui berbagai tahapan diferensiasi yang sambung-menyambung. Proses evolusi ini dapat bersifat linear, seperti suatu pergerakan dari suatu titik ke titik lainnya dalam satu garis saja. Jadi, arah perkembangan mengikuti suatu pola yang pasti.
Tetapi, proses ini dapat pula bersifat multilinear, yaitu suatu proses perubahan yang mengikuti suatu garis, yang kemudian pada suatu titik tertentu, garis tersebut pecah menjadi cabang-cabang, dan kemudian begitu seterusnya. Proses yang seperti ini terjadi pada evolusi makhluk manusia yang terjadi ribuan tahun yang lalu, dari makhluk primata menjadi makhluk Homo sapiens atau manusia. Dengan demikian, evolusi menurut Elman R. Service 1971 adalah sequence of related forms also basically opposite to kinds of changes that are chaotic or cataclysmic. This is to say that evolutionary changes such as orderly, wise means that it can be analyzed scientifically in terms of cause and effect. And further, that characteristics of any given phenomenon cannot be fully understood or explained without knowing something about its ancestry, the antecedent sequence of related forms from which it unfolded. Terjemahannya adalah bahwa bentuk tahap-tahapan yang berkaitan, yang juga macam perubahannya secara mendasar bertentangan, chaos cataclysmic. Dengan demikian, perubahan evolusi memiliki keteraturan, yang artinya gejalanya dapat dianalisis secara ilmiah dan dalam konteks sebab dan akibat, serta lebih jauh lagi, ciri-ciri gejalanya tidak dapat dipahami dan dijelaskan tanpa mengetahui asal-muasalnya kejadian yang muncul sebelumnya yang berkaitan dengan sesuatu yang sudah ada. Coba identifikasi permasalahan sosial budaya yang terjadi di masyarakat Anda. Diskusikan dengan teman-teman Anda, termasuk perubahan apakah perubahan yang sudah Anda identifikasi tersebut. 2. Evolusi kebudayaan dan peradaban. Pendapat Elman R. Service 1971, sebagaimana diuraikan di atas, sejalan dengan pendapat Herbert Spencer seorang ahli filsafat Inggris tahun 1820 sampai tahun 1903, yang menjelaskan bahwa seluruh alam itu, baik yang berwujud monoorganis, organis, maupun yang superorganis akan berevolusi karena didorong oleh kekuatan mutlak yang ia sebut sebagai evolusi universal. Hal ini juga terjadi pada tiap kebudayaan dan masyarakat yang ada di dunia. Dalam hal ini Spencer melihat perkembangan masyarakat dan kebudayaan dari tiap bangsa di dunia ini telah atau akan melalui tingkatan-tingkatan evolusi yang sama. Di sini pemikiran Spencer dapat diklasifikasi sebagai pemikiran yang bersifat unilinear, dengan salah satu karyanya yang menjelaskan bahwa struktur sosial berkembang secara evolusioner dari struktur yang homogen menjadi heterogen. Perubahan struktur ini kemudian diikuti dengan perubahan fungsi. Kelompok suku-suku yang sederhana hidupnya bergerak maju secara evolusioner ke arah ukuran yang lebih besar. Keterpaduan, kemajemukan, dan kepastian sehingga terjelma suatu bangsa yang beradab. Tetapi, menurutnya secara khusus tiap bagian masyarakat atau sub-sub kebudayaan bisa mengalami proses evolusi pula melalui tingkat-tingkat yang berbeda. Contoh masyarakat Papua Irian Jaya ketika mengalami proses perubahan sosial dan budaya yang dapat dikatakan sangat lambat. Ketika di tahun 1960-an, sebagian besar masyarakat Papua Irian Jaya masih hidup dengan menggunakan teknologi batu, sedangkan di wilayah lain di Indonesia, seperti di Pulau Jawa temuan artefak yang berupa sisa-sisa teknologi yang hampir sama, sudah ada beberapa ribu tahun yang lampau. Hal ini diketahui dengan adanya temuan artefak dan fosil manusia purba di daerah lembah Sungai Bengawan Solo dan di Desa Trinil, Jawa Timur lebih kurang 800.000–200.000 tahun yang lampau oleh para arkeolog dan para pakar paleoantropologi. Lihat Garna, Y. 1992. Kuncharaningrat, 1981. Tetapi pada saat ini, setelah lebih kurang 46 tahun, kondisi sosial budaya masyarakat suku-suku bangsa di Papua Irian Jaya sudah banyak berubah terkecuali di wilayah-wilayah tertentu yang masih tetap mempertahankan adat dan tradisi masyarakat setempat, seperti pada masyarakat suku Dani, di distrik Kurulo, wilayah Pegunungan Tengah Jayawijaya, Papua Irian Jaya, yang masih tetap mempertahankan Holim Koteka sebagai busana sehari-hari mereka beberapa tahun yang lalu. Peradaban dapat diartikan sebagai perkembangan budaya yang menjadi ciri khas dan milik manusia suatu masyarakat. Peradaban juga dapat berarti tahapan yang tinggi dalam skala evolusi kebudayaan, yang mengacu pada perbedaan antara manusia yang beradab terhadap mereka yang biadab.
Bila bicara penggunaan istilah peradaban yang lebih akurat, acuannya pada perbandingan antara manusia atau yang lebih beradab terhadap mereka yang kurang beradab. Karakteristik utama acuan tersebut adalah pada perbedaan tingkat intelektual, cita rasa keindahan, penguasaan teknologi, dan tingkat spiritual yang dimiliki. Peradaban merupakan tahapan dari evolusi kebudayaan yang telah berjalan bertahap dan berkesinambungan yang memperlihatkan karakter yang khas pada tahap tersebut, yang dicirikan oleh kualitas tertentu dari unsur budaya yang menonjol, yang meliputi tingkat ilmu pengetahuan, seni, teknologi, dan spiritual yang bersangkutan. Contoh dalam peradaban Mesir kuno tercermin tahap hasil budaya yang tinggi dari sosok bangunan piramid, Sphinx terkait dengan ilmu bangunan, tulisan serta gambar yang memperlihatkan tahap budaya. Dengan demikian, dari uraian sebelumnya dapat dipahami bahwa evolusi kebudayaan dan peradaban merupakan jalur yang sejalan, dilalui oleh proses perkembangan budaya yang bersangkutan. Buku The Third Wave, 1981-10-11 karya Alvin Toffler, mengatakan bahwa evolusi kebudayaan terjadi dalam 3 gelombang dalam kehidupan umat manusia. Pertama, adalah gelombang yang merupakan tahap peradaban pertanian. Kedua, adalah gelombang yang merupakan tahap peradaban industri. Ketiga, adalah gelombang yang merupakan tahap peradaban informasi. Pendapat Toffler hampir menyerupai temuan L.H. Morgan yang muncul beberapa dekade sebelumnya, bahwa proses evolusi masyarakat dan kebudayaan apapun di dunia akan atau telah mengalami 8 tahapan, dimulai dari tahapan yang paling sederhana sampai ke tahapan masyarakat dan kebudayaan yang terkompleks. Dalam melihat proses evolusi tersebut, Morgan tidak mengabaikan kekhususan dan keistimewaan dari perkembangan tiap masyarakat ataupun pengaruh-pengaruh dari luar masyarakat, yang akan mempengaruhi proses evolusi tersebut di dalam tiap masyarakat dan kebudayaannya. Kedelapan tahapan dalam proses evolusi tersebut adalah 1. Zaman liar tua. Di zaman ini manusia hidup dari meramu dan mulai ditemukannya api. 2. Zaman liar madya. Di zaman ini, manusia sudah menemukan alat untuk menangkap hewan buruan, seperti busur panah api, dan mulai melakukan kegiatan mata pencaharian yang baru, yaitu berburu dan menangkap ikan. 3. Zaman liar muda. Mulai memiliki kepandaian membuat tembikar. 4. Zaman barbar tua. Mulai beternak dan bercocok tanam. 5. Zaman barbar madya. Sudah memiliki kepandaian membuat benda-benda dari logam. 6. Zaman barbar muda. Mulai mengenal tulisan. 7. Zaman peradaban purba. Di zaman ini, kota-kota mulai berdiri, seperti kota Harappa dan Mohenjo-daro. 8. Zaman peradaban masa kini. Di zaman ini, dimulainya industrialisasi. Pada tahapan-tahapan peradaban menurut L.H. Morgan ini, terlihat bahwa setiap kemunculan tahapan ditandai dengan munculnya berbagai bentuk teknologi yang baru pada saat itu, misalnya adanya temuan api, tembikar, logam, dan tulisan. Berikut saya sajikan temuan-temuan yang menandai suatu peradaban. Gambar 3.1. Pranata, unsur kebudayaan yang muncul berdasarkan evolusi kebudayaan dari peradaban. 1. Political scale. Tipe masyarakat 1. Negara. Beberapa pranata atau unsur kebudayaan yang ada di masyarakat. Berstratifikasi, birokrasi, pajak, hukum formal, spesialisasi pekerjaan, endogami elite, kepemimpinan berdasarkan keturunan, kelompok keturunan berhierarki, retributif ekonomi. Contoh etnografi India. Contoh temuan arkeologi dan kasus dinasti Shang di China dan kerajaan Romawi. Tipe masyarakat 2. Kerajaan. Beberapa pranata atau unsur kebudayaan yang ada di masyarakat. Berstratifikasi, birokrasi, pajak, hukum formal, spesialisasi pekerjaan, endogami elite, kepemimpinan berdasarkan keturunan berhierarki, redistributif ekonomi, kalendrik ritual, patritribal sodalitis. Contoh etnografi Tonga. Contoh temuan arkeologi dan kasus Mississippi di Amerika Utara, 1200 m. Kasus Kerajaan Yogyakarta, Indonesia. 2. Domestic scale. Tipe masyarakat domestik skala 1, suku. Beberapa pranata, unsur kebudayaan yang ada di masyarakat.
Kepemimpinan berdasarkan keturunan, kelompok keturunan berhierarki, redistributif ekonomi, kelompok keturunan yang tidak berhierarki, kalendrik ritual, patritribal sodalitis, egaliter, otonomi kelompok lokal, kepemimpinan berkala, adok ritual. Contoh etnografi, Sioux Amerika, Batak Karo Indonesia, Toraja Indonesia. Contoh temuan arkeologi dan kasus prepoteri Neolitik di Timur Jauh 8,000 sampai 6,000 sm. Tipe masyarakat domestis skala 2, kelompok-kelompok berburu, band. Beberapa pranata, unsur kebudayaan yang ada di masyarakat. Kelompok keturunan yang tidak hierarki, kalendrik ritual, patritribal sodalitis, egaliter, kegiatan ekonomi resiprokal, otonomi kelompok lokal, kepemimpinan berkala, adok ritual. Contoh etnografi, Kalahari Bushmen Afrika, Dani, Papua, Indonesia. Contoh temuan arkeologi dan kasus Z Paleolitik akhir di Timur Jauh, 10.000 sm. Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa evolusi kebudayaan dari peradaban terlihat pada beberapa kasus kebudayaan di dunia yang memperlihatkan beberapa unsur kebudayaannya yang berubah dari satu tahapan ke tahapan lainnya. Seorang sejarawan, Toynbee mencoba mendeskripsikan sebab-sebab muncul, tumbuh, dan gulung tikarnya suatu kebudayaan dan peradaban dari kesejarahan. Terkait dengan hal ini maka ia menekan sisi intelligence. Semacam penalaran, studi sejarah, dalam hal ini peradaban muncul bila manusia menghadapi situasi sulit yang menantang hingga bertumbuh kegiatan-kegiatan kreatif untuk melakukan usaha-usaha yang tidak terduga. Dalam proses challenge and response, melalui tantangan itu, muncullah peradaban. Selanjutnya, bila proses kreatif terus berlanjut maka akan menumbuhkan tanggapan yang makin canggih dengan kreativitas yang makin optimal. Rangsangan kebudayaan terus diasah dan dipertajam secara lahiriah dan batiniah yang progresif. Selanjutnya, suatu peradaban akan mengalami keruntuhan bila gagal memunculkan kreativitas dalam menghadapi tantangan. Puncak keruntuhan terjadi bila ada disintegrasi peradaban, di mana kesatuan sosial pecah dan terjadi ketidakmampuan kebudayaan, serta peradaban yang bersangkutan untuk memberi tanggapan kreatif pada yang tantangan zaman. Bersama teman-teman Anda cobalah membuat rekonstruksi sederhana tentang proses perubahan yang telah dilewati bangsa Indonesia. 3. Peradaban dan wujudnya. Dengan demikian, seperti telah diuraikan sebelumnya, peradaban merupakan tahapan yang tertinggi dalam skala evolusi kebudayaan yang telah berjalan bertahap dan berkesinambungan, serta memperlihatkan karakter yang khas pada tahap tersebut, yang dicirikan oleh kualitas tertentu dari unsur-unsur budaya yang menonjol, yang meliputi tingkat ilmu pengetahuan, seni, penguasaan teknologi, dan tingkat spiritual yang bersangkutan. Hal serupa juga telah diungkapkan sebelumnya oleh Kuncharaningrat, 1981. Dalam hal ini peradaban dipakai untuk menyebut suatu kebudayaan yang memiliki unsur dan ciri antara lain memiliki sistem teknologi yang tinggi, memiliki seni rupa, seni bangunan, dan aspek seni lainnya yang berkualitas tinggi, serta sistem kenegaraan dan ilmu pengetahuan yang maju dan kompleks. Dengan kata lain, bahwa tidak semua kebudayaan di dunia memiliki kualitas unsur-unsur kebudayaan tertentu untuk menjadi suatu peradaban. Akan tetapi, karena suatu peradaban adalah suatu kebudayaan pula maka peradaban memiliki 3 wujud kebudaya yaitu adanya sistem gagasan atau sering disebut sebagai sistem budaya, sistem sosial, dan kebudayaan material. Selain itu, juga mempunyai 7 unsur kebudayaan yang bersifat universal, seperti bahasa, sistem pengetahuan, sistem teknologi dan peralatan hidup, sistem organisasi sosial, sistem ekonomi, serta agama dan kepercayaan. Dalam hal ini, beberapa unsur kebudayaan dalam suatu peradaban memiliki kualitas tertentu yang lebih, yang tidak dapat ditemukan pada banyak kebudayaan lain di dunia ini, yang bukan suatu peradaban, seperti telah dijelaskan Kuncharaningrat sebelumnya. Di bawah ini, akan diperlihatkan contoh salah satu peradaban di Amerika Latin, peradaban orang Maya ditikal dengan beberapa unsur kebudayaannya, yang membangun peradaban Maya tersebut. Tikal, suatu studi kasus. Pada masa lampau, kota besar Tikal terletak 200 mil dari Guatemala City merupakan salah satu pusat hunian orang Maya terbesar hingga kira-kira tahun 830 SM.
Puncak pertumbuhannya meliputi daerah kira-kira seluas 120,5 km persegi dan pusatnya di sebuah plaza besar, yang merupakan sebidang tanah luas dan rata yang dikelilingi 300 bangunan besar dan ribuan rumah penduduk yang cukup padat. Tingkat kepadatan kota ini 6 kali lebih padat dari kota-kota di sekitarnya. Pada 300 bangunan tersebut, di dalamnya ada kuil, gedung pertemuan istana tempat tinggal para bangsawan, piramida matahari. Pada masa itu, orang Maya mengembangkan inovasi dalam pertanian, yaitu sistem pembudidayaan pohon dan membuat lahan yang ditinggalkan menjadi rawa pada musim-musim tertentu. Hal ini dilakukan untuk menambah pertanian perladangan berpindah yang masih mereka lakukan pula. Hasil pertambahan panen merupakan salah satu faktor padatnya penduduk di Tikal. Sebenarnya, hal ini sejalan dengan lahirnya astronomi dan juga matematika di tempat ini karena astronomi lahir untuk memenuhi kebutuhan tertentu, seperti penentuan waktu penanaman, panen, penyelenggaraan garaan upacara keagamaan, dan untuk menentukan arah tujuan perjalanan. Pada waktu itu, kedua pengetahuan tersebut digunakan untuk menyusun kalender dan orang Maya telah memperhitungkan bahwa tahun Surya adalah 365 hari catatan tahun Surya pada masa kini 365 1/4 hari, serta dapat meramalkan terjadinya gerhana. Di kota tua, Tikal ada temuan tentang adanya berbagai pekerjaan yang berkembang di saat itu, seperti pedagang, pembuat tembikar, tukang kayu, tukang obsidian, pematung, ahli tenun, ahli gigi, ahli kulit kerang, dan para pembuat kertas. Dalam masyarakat ini, berdasarkan temuan bahwa masyarakat Tikal memiliki kelas-kelas sosial yang berbeda. Hal ini terlihat dari beberapa hal kebiasaan penguburan. Dalam hal ini, kerangka dari kuburan yang mewah menunjukkan bahwa mereka memiliki umur yang lebih panjang, lebih baik makanannya, dan lebih sehat. B. Besarnya rumah. Di Tikal dan kota lainnya, kelompok elit berdiam di rumah-rumah tembok yang luas berkamar banyak ada di pusat kota. Hal ini berbeda dengan kelompok masyarakat di bawah yang tinggal di rumah-rumah kecil di sekitar pinggiran kota. Di bangsa-bangsa Mesoamerika, sistem tulisan sudah digunakan, tetapi pada orang Maya, sistem tulisan hieroglif mereka yang paling canggih, Haviland, 1995. Kegiatan belajar dua selanjutnya yaitu manusia dan peradaban. Akan dibahas di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Semoga dapat bermanfaat membantu menemani belajar modul buku materi pokok Universitas Terbuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next video.